Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman, saudara sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Video kali ini saya akan menunjukkan adanya sebuah cerita khurafat, lagi-lagi cerita khurafat yang tidak masuk di akal pikiran manusia, yang tidak logis. Kecuali ya memang benar itu benar-benar seorang wali ya. Tapi yang saya herankan, para habib-habib yang menceritakan karomah khurafat para datuk-datuknya ini tidak pernah menceritakan seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan ulama-ulama sesepuh dari kalangan Nahdliyin. Yang ia ceritakan adalah ulama-ulama datuk-datuk mereka yang dari hadratul maut. Nah, ini kan maksudnya bagaimana ya? Ya, dia itu menceritakan kekhurafatan, cerita-cerita yang dibungkus dengan agama itu apa tidak menyesatkan umat. Mari kita simak ya, video kurang lebihnya seperti ini. Tahun 70 tahun digali sudah. Saya ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cak mau ngomong. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Akhirnya didesak sama istrinya cerita. Tukang gali kuburan, ketika digali nggak taunya Habibmu sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita nggak sampai seminggu mati. Ya teman-teman, itu cerita dari Habib siapa saya nggak tahu ya. Itu Ngedabrus menceritakan karomah khurafat seorang Habib yang sudah meninggal, kemudian digali kuburnya, kemudian melihati sang penggali kubur itu mendapati Habib itu sedang membaca Quran dan menginstruksikan kepada yang menggali kubur, jangan ceritakan ke siapa-siapa, jangan ceritakan ke siapapun, nanti kamu akan dijemput ajalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pertanyaannya dua, kenapa dia menggali kubur, ngapain kubur itu digali lagi? Yang kedua, yang ketiga, dia menceritakan kepada istrinya kemudian meninggal. Lah si Habib yang menyampaikan cerita ini kok masih hidup dia? Kok tidak meninggal seperti penggali kubur itu? Ini bagaimana? Ini kebohongan yang nyata, kebohongan yang digembor-gemborkan ini suatu kebohongan loh. Ya teman-teman, coba kita analisis. Harusnya dia kan juga menceritakan, kan otomatis si Habib ini loh menceritakan terkait karomah dia, karomah Habib-Habib yang itu. Dan dia kok kasusnya tidak sama, nasibnya tidak sama seperti yang menggali kubur meninggal. Kemudian ulama-ulama mungkin referensi dari kitab-kitab datuk-datuknya kok tidak meninggal juga dalam menceritakan itu. Ini cerita apa ini ya? Jadi cerita-cerita khurafat semacam ini adalah cerita-cerita sebenarnya tidak bermanfaat bagi umat Islam, tidak sedikit pun memberikan faedah dan kemanfaatan, yang ada malah menjadi kemudorotan dan kesesatan ya, mengikuti torikoh-torikoh daripada Ba'alawi ini, karena kan Ba'alawi ini punya torikoh sendiri, tidak sama dengan torikahnya Nahdlatul Ulama ya, torikoh Imam Asy'ari, Al-Maturidi dan lain sebagainya tidak sama dengan torikohnya Nahdlatul Ulama. Ini berbeda sekali dengan torikoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan torikoh Nahdlatul Ulama. Mereka torikohnya Ba'alawi. Ada torikoh tersendiri mereka kaum Ba'alawi ini. Seperti halnya dikutip pada Muqaddimah Rabithah Alawiyah. Di buku-buku Muqaddimah itu terdapat torikohnya tersendiri. Ya makanya menceritakan kekhurafatan, menceritakan karomah-karomah datuk-datuk mereka. Buat apa itu dicerita-ceritakan? Ya, coba kalau memang fair, kalau memang benar-benar Ahlus Sunnah Nahdiyah, ya ceritakanlah misalkan kalau memang ada karomah daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan, ulama-ulama sepuh tanah Jawa. Kenapa tidak diceritakan? Kemudian yang lantas diceritakan adalah datuk-datuk mereka
Ini buat apa ya kan? Lah saudara bangsa setanah air, cerita-cerita khurafat semacam ini itu sudah menyebar luas. Nah, kalau semacam ini diikuti, kalau semacam ini kemudian mereka mengikuti amalan-amalan Habib, yang Habibnya sering menciptakan karomah, misalkan Habib memberikan amalan kepada santri-santrinya, termasuk Habib Alwi ini memberikan amalan kepada santri-santrinya, lalu nanti lantas santri-santrinya ikut mengamalkan tanpa dosis yang jelas, tanpa tingkatan yang jelas, belum ngaji syariat, kemudian langsung mengamalkan torikohnya Pak Alawi, ini bisa stres saudara, bisa gila. Nah, ini cerita-cerita semacam ini, amalan-amalan cerita ini sebenarnya ingin menggiring kepada supaya umat Nahdiyin, warga Nahdiyin itu mengamalkan daripada torikoh Pak Alawi, sehingga nantinya mereka akan meninggalkan daripada torikoh-torikoh yang dibawa oleh ulama-ulama Nusantara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Amalan-amalan torikoh Ahlus Sunnah wal Jamaah ala An-Nahdiyah yang dibawa oleh para ulama-ulama ini kemudian ditinggalkan perlahan dengan adanya Habib-Habib yang menceritakan daripada karomah-karomah datuk-datuk mereka. Nah, ini sangat berbahaya. Ini sudah menyimpang dan membelokkan daripada santri serta menggiring kepada torikoh mereka. Nyata dan jelas bahwasanya Robitoh Alawiyah beserta Habib-Habib dari kalangan Pak Alawi itu mempunyai torikoh sendiri. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Cerita-cerita khurafat seperti ini seharusnya tidak disebarluaskan, seharusnya tidak didakwahkan di mimbar-mimbar, karena ini menurut saya adalah berbahaya. Yang pertama khurafat, yang kedua adalah mereka menggiring kepada torikoh daripada Habib-Habib Alawi ini, sehingga para santri, para orang-orang Indonesia, para orang-orang Nahdiyin meninggalkan daripada torikoh-torikoh Ahlus Sunnah wal Jamaah ala An-Nahdiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.